Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wat tuqa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar." Ayat ini menjadi doa sapu jagat kita untuk meminta kebaikan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu sebenarnya pada hakikatnya manusia semua menginginkan kehidupan yang bahagia. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin hidupnya bahagia. Akan tetapi di dalam mencari kebahagiaan dunia, terkadang cara kita berbeda-beda. Ada yang mencari kebahagiaan dunia dengan mencari yang namanya kelezatan dunia. Ada juga yang mencari kebahagiaan dunia dengan ketenangan dunia. Dan biasanya kebanyakan di antara kita itu hanya terfokus kepada yang pertama, yaitu kelezatan dunia. Kelezatan dunia itu adalah sesuatu yang bisa kita jangkau, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa didengar, bisa disentuh. Seperti harta, tahta, pasangan, keturunan, dan sebagainya. Nah, di dalam mencari kelezatan dunia ini, terkadang kita lupa bahwasanya semua itu adalah nanti akan kita tinggalkan. Dan kebanyakan di antara kita ketika telah mencapai kelezatan dunia, itu juga hidupnya masih belum mendapatkan kebahagiaan. Kalau tolak ukur kebahagiaan itu adalah kelezatan dunia, seperti diantaranya harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, istri yang cantik, anak keturunan, popularitas, maka tentunya orang yang paling bahagia itu adalah selebritis, orang-orang kaya, dan seterusnya. Tapi ternyata bisa kita saksikan mereka juga ternyata setelah mencapai itu semua belum juga mendapatkan kebahagiaan. Banyak bisa kita saksikan di TV-TV, semua sudah dimiliki, tapi itu ternyata dia belum juga bahagia, bahkan sampai terlibat mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Karena mencari kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ketika kita ingin mencari kelezatan dunia, maka paling tidak ada 3 hal yang mesti kita gabungkan dalam satu waktu, baru kita bisa rasakan itu. Yang pertama adalah materi, harta yang kita miliki. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah kesehatan. Ketika kita
masih muda Pak, kita punya banyak waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, tapi kita belum bisa merasakan kelezatan dunia karena kita belum punya harta yang kita miliki. Kemudian ketika kita sudah dewasa, kita punya pekerjaan, jabatan, kita punya harta, kita punya kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kita waktu yang luang, sehingga kita tidak bisa merasakan kelezatan dunia itu. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, bahkan sesekali kita hanya mengunjungi keluarga kita, orang tua kita. Kemudian ketika kita tua, kita pensiun, kita sudah punya harta, kita sudah punya waktu yang banyak, waktu yang luang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan atau mencabut nikmat kesehatan itu. Sehingga meskipun kita bergelimang harta, punya banyak waktu, tapi tidak bisa juga merasakan kelezatan dunia. Kita punya banyak uang tapi tidak bisa makan yang enak-enak. Mau makan daging, kolesterol, makan udang, pikir-pikir tidak bisa kita nikmati. Jika kita ingin menikmati kelezatan dunia, maka mesti 3 hal ini kita dapatkan dalam satu waktu. Dan ini bukan tolak ukur kebahagiaan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang mesti kita cari adalah ketenangan dunia. Nah, ini yang mahal. Tidak usah kita jauh-jauh cari ketenangan dunia itu. Ketenangan dunia itu ada di dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang bisa mendatangkan ketenangan dunia. Kalau ketenangan dunia ini sudah bisa kita dapatkan, tidak ada lagi artinya namanya harta pangkat, ambil semua. Itu yang kita cari selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelezatan dunia itu berkaitan dengan yang namanya material, jasmani. Maka kebutuhannya juga adalah yang bersifat jasmani. Kelezatan dunia hampir bisa dikatakan semuanya bersumber dari tanah, dan kebutuhannya juga adalah yang bersumber dari tanah. Sedangkan ketenangan dunia itu sumbernya dari dalam diri kita, dari ruh kita, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah bahwa urusan roh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam memuaskan, memberikan, mencari kebahagiaan, ketenangan dunia, karena ini berkaitan dengan roh kita, rohani kita, maka makanannya bukan yang berasal dari tanah, tapi makanannya adalah bizikrillahi tatmainnul qulub, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pahami zikir ini sempit, hanya datang ke masjid bawa tasbih, bertasbih banyak kali, itu tidak sebatas itu. Zikir itu adalah apapun yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah zikir. Kita di pasar mungkin menjual sebagai pedagang, kita dapat untung, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan alhamdulillah ya. Karena rezeki yang dititipkan kepada kita itu bukan sepenuhnya untuk kita, ada bagian kita, ada bagian orang lain ya, dan sebagainya. Kita berdagang, kita rugi, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai pegawai kantoran di dalam bekerja ingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga adalah zikir. Sehingga apa? Sehingga kita jujur di dalam bekerja, punya attitude di dalam bekerja. Dan semua profesi yang kita miliki, ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah yang akan mendatangkan yang namanya ketenangan dunia. Kalau cara hidup kita seperti ini, Pak, insya Allah ketenangan dunia itu akan kita miliki. Dan ini yang sangat mahal sekali. Kenapa kita terkadang menzalimi orang, mengambil hak orang lain? Karena yang kita kejar adalah kelezatan dunia. Dan itu ternyata bukan jaminan dalam memperoleh kebahagiaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita belajar untuk mencari yang namanya ketenangan dunia. Agama Islam tidak melarang kita untuk mencari kehidupan dunia, tapi jangan juga lupa kita untuk kehidupan akhirat. Wa bataghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kita kejar negeri akhirat, ya, tapi jangan juga lupa bagian kita di dunia. Ada keluarga kita yang harus kita nafkahi. Ya, kita mesti juga bekerja karena ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Akan tetapi semua yang kita lakukan jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.